Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1000 US dollar sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Wow, gimana bro? Saya bisa belum nih jadi iklan dari salah satu flexing-flexingan yang sangat viral di tahun lalu. Apalagi kalau bukan Binamo ya. Jadi kasus ini memang begitu viral di tahun lalu, di mana Indra Kents, Doni Salmanan, dan CS-CS-nya yang menjadi afiliator sebuah tradingan yang ternyata adalah untuk menjaring afiliat dan mengumpulkan jutaan dolar dari sebuah aplikasi tersebut. Dan setahun setelah berlangsung bergulir, ternyata tangan histeris korban Binomo sangat kuat guys, karena mendengar hakim putuskan aset Indra Kents diserahkan negara dan para uang korban tidak dikembalikan. Dan salah satu korban aktivis dari para korban Binomo ini adalah Mas Maru Ujara guys. Izin stage videonya untuk Mas Maru Ujara. Ya, setelah hakim putuskan segala aset dari Indra Kents dikembalikan ke negara atau disita ke negara, para korban sangat kecewa. Salah satu adalah Mas Maru Unajara guys, yang ternyata kehidupannya prosot atau susah sampai-sampai dia ingin melamar kerja pada Bang John LBF guys. Tapi dia sedikit membahas tentang flexing dari Bang John LBF, tapi flexing ke arah positif, dimana dia menyebut kalau sebenarnya Bang John ini melakukan flexing untuk teknik marketing untuk membuat usahanya atau nama perusahaannya melejit, termasuk untuk membrand dirinya sendiri. Ya sah-sah aja sih. Cukup bilang belanja di langsung bayar tanpa antri. Izin Bang John, gue stick videonya. Nah teman-teman, gue mau kasih tanggapan tentang video yang lagi viral saat ini, yang mana Bang John BF ini lagi menjadi perbincangan hangat di publik, tentunya di warganet. Ya, karena kasus mantan karyawan Bang John yang katanya membongkar borok Bang John, tapi sampai sekarang kasusnya belum tahu apakah diangkat ke jalur hukum atau enggak. Ya, khususnya di media sosial ini banyak sekali pro kontra ya seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman yang sangat menarik dan saat ini gue jelaskan di video ini. Pertama adalah apakah Bang John ini adalah seorang penipu seperti afiliator? Tunggu. Ada komentar dari netizen yang lucu baru kebaca. Mandang lagi nggak bang? Tuh, emang abangnya diajak gitu, berharap dia dipanggil Bang John untuk bekerja dan gajinya buat deposit. Wah, nggak boleh gitu guys. Bang Maru Ujara ini kecewa dengan pengadilan, ternyata harta Indra Kents itu tidak dikembalikan ke para korban tapi disita negara. Dia sekarang sedang menyambung hidupnya guys. Tapi ada juga dulu yang bilang kalau menang pasti diam-diam aja, kalau kalah baru recok. Ya nggak tahu juga sih ya, mungkin orang kan berbeda-beda. Dan dia menerangkan tentang Bang John LBF ini guys. Bang John ini disebut flexing, tapi flexingnya itu baik. Yang ditangkap polisi dan masuk penjara saat ini. Dan juga apakah Bang John ini benar-benar real sultan atau sultan palsu gitu ya. Nah teman-teman, ini sangat menarik karena kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi orang-orang saat ini lagi trauma gitu ya. Jadi warganet ini antara percaya dan tidak percaya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, itu wajar, itu hak. Karena benar, setahun lalu tepatnya muncullah seorang yang bernama Indra Kents dan Doni Salmanan sebagai sultan gitu ya. Dan boomingnya di tahun lalu, dan pas setahun ke depan setelah ya ini muncullah seorang John LBF. Suksesnya sangat melejit ya. Hanya dengan 2 tahun dia bisa muncul ke media. Semua orang. Namun di sisi lain gue juga akan menanggapi video ini karena ini video yang lagi fenomenal. Karena banyak yang khawatir nanti ujung-ujungnya penipuan gitu ya. Cara gue pribadi bilang bahwa Bang John ini adalah seorang marketing tingkat dewa teman-teman ya, tingkat tinggi. Jadi setuju sih. Oke, coba kita dengar lagi. Ini mengambil di sisi sultan ya. Jadi sekarang ini kan siapa yang paling pamer, yang paling heboh, yang paling flexing di media sosial itu yang paling dikejar gitu ya. Itu penontonnya paling banyak dan followernya langsung naik gitu. Sultan di sini di media sosial itu atau konten itu adalah sultanan ya, bukan sultan real. Kalau sultan real itu kalian lihat di daftar terkaya di Indonesia atau terkaya di dunia, itu adalah sultan real. Tapi kalau di konten di media sosial itu namanya sultanan ya. Jadi kenapa Bang John BF ini mengambil di sisi sultanan ini? Karena pasarnya ini besar ya. Jadi ketika dia naik ya, karena dia kan ada bisnis, jadi bisnisnya itu dipromosikan melalui video-video viral itu. Nah dia ambil di sisi itu sehingga ketika dia viral maka bisnisnya itu akan naik. Kenapa? Banyak orang yang akan order di sana. Nah seperti itu adalah strategi marketing tingkat dewa teman-teman ya. Gue mau kasih tahu bahwa
ketika ada satu acara misalnya TV mengambil Sultan itu, maka itu didesain teman-teman. Jadi misalnya harga jamnya hanya 500 juta, maka ditukar jadi 5M atau 10M, terus mobilnya hanya 200 juta misalnya, itu ditukar jadi 5M, 10M, dan seterusnya. Itu didesain supaya heboh teman-teman ya. Tapi yang punya barang di balik itu ya kita nggak tahu. Yang tahu itu hanya mereka aja, seperti itu. Tapi intinya supaya menarik lah ya. Karena juga banyak sultan-sultan yang kemarin sempat heboh itu kan akhirnya ketahuan semua broknya kan. Ada yang masuk penjara, ada yang tadinya katanya gue nggak tahu juga, punya jet pribadi, tahu-taunya bukan punya dia katanya gitu ya. Tapi entahlah seperti itu ya di media sosial. Tapi yang gue tahu bahwa Bang John ini bukan seorang penipu ya, karena dia nggak mengajak member juga untuk ikut affiliate-nya ya. Ini entertain, ini inspirasi, dia mengambil di sisi Murni marketing sih kalau menurut aku ya, karena memang terlepas daripada bagaimana cara dia untuk mempromokan ini, untuk membrand dirinya dia menjadi sebuah yang rich ya dengan kerja kerasnya, dan dia bisa masuk ke media-media dan bahkan ke level-level artis guys. Ini adalah untuk membrand diri dia sendiri. Dia salah satu teknik flexing sih, tapi flexingnya bagus gitu ya, tidak flexing untuk mengajak member untuk membohongi atau menipu klien-kliennya ya. Ini adalah salah satu teknik marketing dari seorang John LBF, kata Mas Maru Unajara. karyawan naik gaji, dia memainkan dinamika seperti itu. Ketika ada yang viral, maka dia akan cepat-cepat masuk ke sana. Strategi marketing dan strategi personal branding teman-teman ya. Jangan salah kemana-mana dulu, jangan bilang ini penipu gitu ya. Pesan gue terakhir, yang penting kalian tidak merugikan orang lain. Silakan kalian bikin konten ya, jangan menyesatkan, jangan merugikan orang lain, oke ya. Nah tuh gimana tuh menurut kalian? Silahkan bikin konten, yang penting jangan menyesatkan, jangan merugikan orang lain ya. Flexing sih, tahun lalu ini flexing sangat viral gitu guys ya, dengan jam tangan, mobil mewah, ternyata cuma sewaan dan segala macamnya. Dan ternyata flexing itu kalau dibilang sih itu bisa menarik untuk ke mitra bisnis selama tidak merugikan orang lain dan tidak menipu. Kalau memang pakai harta sendiri sih nggak masalah ya, yang penting jangan harta pinjaman, apalagi harta-harta titipan ya dari kekayaan orang, itu kan nggak boleh gitu ya. Kita lanjut ke info selanjutnya, dan ini Mimin ketemu sinetron Indosiar memang nggak mau kalah guys, selalu gercep ya. Jadi kemarin viral kasusnya Norma Risma dan Roji dan ibu mertua gitu, dan kini Indosiar telah buat filmnya guys, telah buat sinetronnya, nggak mau kalah. Coba aduh, kalau nengok sinetron Indosiar paling dulu ya, gara-gara yang viral itu adalah judulnya itu apa gitu ya kan, judulnya gara-gara TikTok guys ya, gara-gara Margo TikTok, viral di TikTok gitu ya. Terus waktu sakit juga dia harus goyang TikTok. Wah, dan kini sinetron diduga mirip dengan sinetronnya kisahnya Norma Risma, Roji dan mertuanya gitu ya, disinetronkan oleh Indosiar. Waduh. Nih. Raka, kita foto berdua ya. Oh, dang 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 dang. Dang 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 dang. Foto berdua sama Raka ya. Mas fotoin dong berdua sama Raka. Iya, boleh. Oke, diduga itu adalah RR ya, atau ROJI. Lihat ya Raka. Ya, dan ini diduga mungkin ya Normaya ya guys ya. Indosiar memang gercep. Mas ini fotoin lagi. Tolong, tapi kali ini pakai handphone ya. Fotoin ya Mas ya. Bu, ini kita foto lagi Bu. Raka, ini tuh momen yang sangat langka loh. Kapan lagi kita bisa foto berdua pakai baju pengantin? Lihat, kan? Foto berdua pakai baju pengantin. Ayo. Mungkin ibu berusaha mencairkan suasana supaya nggak canggung dan bisa masuk ke keluarga barunya. Oh begitu, oke. Bentar ya, udah nunggu situ. Oh iya sayang. Bentar ya. Oh iya. Coba kita lihat apa komentar-komentar netizen guys. Oke. Indonesia kelas 2 SD yang menang jadi juara pertama International Bus World Competition nggak mau diangkat jadi sinetron gitu sama Indosiar, mungkin biar bisa menginspirasi masyarakat jadi pintar dan memilih pasangan hidup gitu. Wah, kalau yang kayak gini nggak akan bisa untuk jadiin sinetron sama Indosiar guys, karena kurang menarik. Jadi Indosiar mungkin nggak mau gitu ya, jadi kurang menarik ceritanya. Jadi kalau yang pintar-pintar gitu jarang. Kemarin yang kelas yang kena kemarin seorang bocah dari NTT sih kalau nggak salah ya, dari timur yang menang Olimpiade guys ya. Setelah viral, kenapa bocah ini tidak masuk TV? Di viral dari netizen, kenapa yang viral itu adalah set boyan, barulah diundang dan masuk TV gitu ya, dan telat. Sebenarnya kan harus jadi inspirasi juga gitu.
Sebelum berita ini viral, Indosiar mah udah sering kayak begini ceritanya. Iya juga sih. Jadi memang Indosiar itu judulnya ada-ada gitu ya. Mertua dan menantu, anakku bukan anakku, anakku tetangga sebelah sekolah keponakanku, istriku adalah ibuku dari sebelah keponakan tetanggaku, macam-macam gitu judul. Wah, memang.